Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Aulia Flaha dengan NIM 1901 2020 1044 dari jurusan Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya buat. Adapun materinya yaitu adalah konsep listrik AC dan DC ya. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama yaitu arus listrik AC atau yang biasa kita sebut dengan alternating current. Nah, di arus listrik AC sendiri adalah jenis arus yang tidak mengalir secara searah ya, melainkan bolak-balik. Nah, arus AC memiliki nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoidal ya. Ya, jadi di arus AC ini adalah arus bolak-balik ya, arus yang tidak searah. Nah, biasa di arus AC ini sendiri biasa dikenal dengan istilah yang ada namanya frekuensi ya. Nah, frekuensi di setiap negara itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia ini sendiri, frekuensi yang sudah ditetapkan oleh PLN yaitu sebesar 50 Hz dan arus AC-nya satu fasa yang sudah ditetapkan tegangannya berupa 220 volt ya. Nah, di sini contoh gelombang sinusoidalnya bisa kita lihat ya. Nah, di sini aliran arus AC-nya kita lihat bolak-balik ya, di mana elektron yang warna kuning, sedangkan yang tanda panah itu aliran elektronnya. Bisa kita lihat, kita selalu bolak-balik ya. Kalau AC, kalau listrik AC ini. Oke, lanjut. Nah, masuk yang kedua yaitu adalah arus listrik DC atau direct current. Nah, arus listrik DC ini merupakan jenis arus yang mengalir secara searah ya. Dan kalau tadi AC bolak-balik, nah di DC ini searah. Dan ini contohnya. Nah, ini contoh aliran listriknya DC. Yang kuning itu elektron dan yang tanda panah itu elektron flow atau aliran elektronnya. Bisa kita lihat tanda panahnya itu searah semua. Ini arus listrik DC ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan yaitu mengapa listrik dipasok ke rumah-rumah dalam bentuk AC dan bukan dalam bentuk DC? Maka penjelasannya di sini adalah karena arus AC lebih efisien dan aman ketika mengalirkan listrik dengan jarak jauh seperti kota ke kota. Hal tersebut didukung oleh mampunya arus AC mengantarkan daya yang cukup besar ya. Sedangkan kalau DC hanya bisa digunakan dalam daya yang rendah dan tidak dalam daya yang tinggi. Karena di sini DC ini yang kita ketahui dia dalam bentuk baterai ya. Jadi kalau dalam bentuk baterai itu dayanya tidak terlalu tinggi, sedangkan kalau yang di rumah-rumah menggunakan daya yang cukup besar, maka di sini dipilihnya dengan arus AC ya. Nah, oke. Nah, sini saya akan kasih penjelasan sedikit tentang sistem tenaga listrik distribusinya ya. Bisa kita lihat di nomor 1 ini adalah pembangkit utamanya. Contohnya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, dan lain-lain. Nomor 1 ini adalah pembangkit induknya atau pusatnya ya. Nah, di nomor 2 ini sendiri ada transmisi atau penyaluran, di mana ini menyalurkan dari pembangkit tenaga listrik pusatnya di nomor 1 ini ke induk tenaga listrik yang jaraknya cukup jauh. Maka transmisi atau penyaluran ini nomor 2. Nah, yang di nomor 3 ini distribusi, menyalurkan dari gardu induk ke gardu induk lainnya lagi. Dan di nomor 4 ini konsumen ke rumah-rumah yang atau ke pemakai listriknya ya, atau bisa juga ke industri-industri juga. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya, mengapa peralatan elektronika membutuhkan listrik DC? Nah, karena arus listrik DC dapat diisi ulang supaya kita mudah untuk membawa dan menyimpannya dalam waktu yang lama. Sedangkan kalau AC tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama dan juga tidak dapat dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba. Nah, bisa kita lihat sendiri kan yang tadi sudah saya jelaskan kalau DC itu contohnya baterai ya, contohnya baterai remote, baterai jam dinding, ataupun bisa juga handphone, laptop, netbook, tablet dan lain-lain. Nah, di sini menggunakan arus DC karena mudah dibawa dan menyimpannya dalam waktu yang lama ya. Sedangkan arus DC tidak bisa. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengubah listrik AC menjadi DC. Nah, pada arus listrik AC diubah menjadi DC, kita memakai penyearah yang disebut dengan
dioda penyearah. Contohnya seperti ini, bisa kita lihat ada anoda dan katoda, di mana anoda ini positif dan katoda ini negatif ya, bisa kita lihat. Ini contoh penyearahnya, dioda penyearahnya untuk mengubah arus AC ke DC. Dan di sebelah kanannya ini ada penjelasannya, di mana kalau katoda itu input, anoda output. Nah, saat listrik AC pada posisi bertegangan atau bermuatan positif dialirkan pada ke terminal katoda pada dioda penyearah, maka dioda akan menghambat atau tidak mengalirkan listrik positif tersebut. Namun sebaliknya, saat listrik AC pada posisi 0 atau bermuatan negatif, maka listrik muatan negatif tersebut akan mengalir melewati dioda menuju terminal anoda. Sehingga saat terminal katoda dijadikan terminal input atau masukan, maka output yang mengalir pada terminal anoda dipastikan hanya listrik bermuatan negatif. Nah, ini kalau katodanya input, anodanya output ya. Nah, sama juga kalau sebaliknya anoda input dan katoda output. Nah, sama saja seperti penjelasan ini. Bisa kita lihat contoh gambarnya ada di sebelah kiri ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sumber artikel yang saya ambil. Mungkin sebagai referensi saya dalam materi ini. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.